Renungan Hari Jumat 17 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bacaan pertama diambil dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 11 ayat 1-4, ayat 9-18, ayat 20. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 19-23. Saudara-saudariku terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa bagian tubuh manusia saling mempengaruhi. Misalnya, telinga yang mendengar sesuatu tentu akan mempengaruhi pikiran dan hati manusia, atau akan mempengaruhi tangan dan kaki manusia untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan selalu diikuti dengan dorongan untuk melakukan sesuatu. Hati selalu berkomunikasi dengan panca indera yang lain. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sungguh merasakan kenyataan ini, maka ia mengharapkan kepada para murid-Nya agar bertindak sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan dipertimbangkan dengan keputusan suara hati yang murni, bukan keinginan dan hawa nafsu. Ia tegas mengatakan kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada." Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus berkata demikian? Fakta membuktikan bahwa manusia lebih berjuang untuk memenuhi hidupnya, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi keinginannya, daripada mencari kedekatan dirinya, hatinya dengan Tuhan. Fakta juga membuktikan bahwa bila seseorang menempatkan harta dunia di atas segalanya, di situ hatinya, hidupnya, prioritasnya berada. Bagi Yesus, usaha manusia untuk mengejar harta di dunia tidak akan mendatangkan kebahagiaan, malahan akan mendatangkan penderitaan. Maka ia melarang mereka agar tidak mengumpulkan harta duniawi, melainkan harus mengumpulkan harta surgawi. Artinya, seluruh hidup, perhatian, dan pikiran mereka tidak hanya diarahkan kepada harta duniawi, tetapi diarahkan kepada Tuhan. Mengapa harus kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta segalanya, termasuk harta dunia yang diusahakan dan dikejar manusia. Maka Tuhan harus menjadi prioritas utama, fokus utama, dan pertama dari hidup manusia. Tuhan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Tuhan harus menjadi puncak kebahagiaan hidup manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk sampai pada tujuan itu? Bagaimana caranya supaya Tuhan menjadi fokus pertama dan utama dalam hidup manusia? Yesus memberikan jawaban atas pernyataan itu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa arti jawaban Yesus ini? Mata selalu berkomunikasi dengan pikiran dan hati. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon oleh pikiran dan hati. Ketika pikiran dan hati sudah turut campur tangan,
maka orang akan berbuat sesuatu. Misalnya, ketika melihat orang lain memiliki harta, ada keinginan dan niat untuk memiliki dengan berbagai macam cara. Cara yang baik maupun cara yang salah. Atau ketika melihat wanita cantik atau pria yang ganteng, mata terbelalak dan memikirkan hal yang aneh-aneh. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, ada rasa dan usaha untuk sampai pada tempat itu. Mata, pikiran, dan hati tidak selamanya menghantar orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan, selalu diikuti keinginan untuk berbuat jahat. Maka mata, hati, dan pikiran manusia harus dimurnikan, dijernihkan dengan kekuatan sabda Allah, dengan kekuatan doa dan ekaristi, kekuatan yang bersumber dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita bersyukur kita masih mempunyai mata, hati, pikiran untuk melihat, merasakan, dan memikirkan sesuatu yang baik dan benar. Maka hendaklah kita tetap berusaha untuk menjaga mata kita, menjaga hati kita dan pikiran kita, sehingga selalu terarah pada yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai karena mata kita disesatkan, kita diarahkan untuk berbuat jahat. Yesus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup kita menjadi terang bagi dunia, terang bagi sesama kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.